Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok MOVE terdiri dari anggota Vina Febrianti, Mega Kumalasari, Oktari Isdayanti, Rahman Dinda Dwi Putri, dan Triputri Darnius. Nah, di video ini kami akan menjelaskan tentang IT Service Management pada tingkat Service Level Agreement dengan lokasi studi kasus di Rumah Sakit Jiwa Tampan, Pekanbaru, Provinsi Riau. Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau merupakan lembaga teknis daerah atau LTD bidang kesehatan, melayani pasien yang menderita penyakit lebih dikhususkan seperti rehabilitasi jiwa, rehabilitasi nafza, serta IGD, dan saat ini dipimpin oleh Dr. Hasneli Juwita MM sebagai direktur. RS Jiwa Tampan ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 350-SK-SK-7-1985 pada tanggal 5 Juli 1984 dengan nama RS Jiwa Pusat Pekanbaru kelas B dan diresmikan oleh Menteri Kesehatan pada tahun 1985. Pada awal berdirinya, rumah sakit ini menyediakan 108 tempat tidur dan telah mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pelayanan rawat jalan, rawat inap, rehabilitasi, pemeriksaan psikometri, laboratorium sederhana, pemeriksaan elektromedik, sarana farmasi, integrasi kesehatan jiwa ke RSU Kabupaten, penyuluhan kesehatan jiwa kepada masyarakat, dan beberapa kerjasama lintas sektoral. Rumah Sakit Jiwa Tampan ini beralamat di Jalan HR Subrantas, kilometer 12,5 Pekanbaru. Dan untuk informasi keseluruhan tentang rumah sakit ini bisa diakses melalui laman web resmi mereka, yaitu di www.rsjiwatampan.riau.go.id. Adapun visi dari Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau yaitu mewujudkan rumah sakit jiwa tampan yang unggul, berkualitas, inovatif, dan ramah lingkungan di Indonesia. Dan misi dari Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau yang pertama, mengembangkan pelayanan unggulan kesehatan geriatri, jiwa anak, remaja, dan rehabilitas nafza. Yang kedua, meningkatkan kompetensi tenaga profesional yang inovatif dan kolaboratif. Yang ketiga, mengembangkan rumah sakit jiwa tampan yang nyaman dan ramah lingkungan. Yang keempat, mengembangkan rumah sakit pendidikan yang bermutu. Yang kelima, mengembangkan sistem manajemen yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang berbasis teknologi. Pengertian SLA atau Service Level Agreement. SLA adalah bagian dari perjanjian layanan secara keseluruhan antara dua entitas untuk peningkatan kinerja atau waktu pengiriman harus diperbaiki selama masa kontrak. Dua entitas tersebut biasanya dikenal sebagai penyedia layanan dan klien akan dapat melibatkan perjanjian secara hukum karena melibatkan uang atau kontrak lebih informasi antara unit-unit bisnis ini. Tujuan dari SLA adalah yang pertama, memastikan kedua belah pihak memahami ruang lingkup, kewenangan dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi di bidang pelayanan. Yang kedua, memastikan layanan dan pemanfaatan teknologi informasi di bidang pelayanan pendaftaran online telah sesuai dengan kebutuhan pengguna SPO. Yang ketiga, sebagai acuan perbaikan layanan yang telah ada saat ini bagi pengguna SPO. Selanjutnya yaitu layanan TI SLA pada Rumah Sakit Jiwa Tampan adalah yang pertama, mengatur batasan kewenangan dan kewajiban rumah sakit jiwa dan LTI kelompok 5 dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan teknologi serta informasi pada sistem pendaftaran secara elektronik. Yang kedua yaitu mengatur batasan kewenangan dan kewajiban rumah sakit jiwa dan LTI kelompok 5 dalam rangka pemberian pelayanan dukungan teknis, penanganan permasalahan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan serta peningkatan layanan rumah sakit jiwa. Yang ketiga, mengatur batasan kewenangan dan kewajiban rumah sakit jiwa dan LTI kelompok 5 dalam rangka pemberian pelayanan dukungan teknis pendaftaran permasalahan kepada pengguna SPO.
ruang lingkup dukungan pengguna. Yang pertama, Rumah Sakit Jiwa dan LTI Kelompok 5 menyediakan helpdesk yang merupakan gerbang layanan terdepan LTI Kelompok 5 bagi pengguna dengan manfaat. Yang pertama, memberikan kemudahan untuk berinteraksi dengan Rumah Sakit Jiwa dan atau LTI Kelompok 5 dalam hal layanan online. Yang kedua, memastikan seluruh laporan gangguan layanan, pertanyaan tentang layanan, dan permintaan layanan tercatat dengan jelas sehingga tidak ada yang terlewatkan dari perhatian Rumah Sakit Jiwa dan atau LTI Kelompok 5. Yang ketiga, memastikan seluruh laporan gangguan layanan, pertanyaan tentang layanan, dan permintaan layanan ditindaklanjuti. Dan keempat, memberikan informasi status dan kemajuan penyelesaian gangguan atau pelaksanaan permintaan layanan. Dua yaitu Helpdesk Rumah Sakit Jiwa dan Helpdesk LTI Kelompok 5 menerima laporan gangguan, pertanyaan, atau permintaan layanan melalui yang pertama, Helpdesk Rumah Sakit Jiwa yang beralamatkan di Jalan HR Subrantas, kilometer 12 Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau dengan kode pos 28293. Dan pada Helpdesk LTI Kelompok 5 yang beralamatkan di Jalan Senat. Selanjutnya, Helpdesk LTI Kelompok 5 dan Helpdesk Rumah Sakit Jiwa beroperasi setiap hari kerja selama jam kerja. Lalu, LTI Kelompok 5 dan Helpdesk Rumah Sakit Jiwa memberikan dukungan teknis untuk menangani laporan gangguan dengan mengutamakan kecepatan penanganan baik dengan solusi sementara maupun permanen. Lalu, dukungan teknis dalam bentuk on-site support dapat diberikan setiap hari kerja selama jam kerja. Dan penanganan gangguan dilakukan berdasarkan skala prioritas yang tercantum pada tabel prioritas penyelesaian permasalahan SPO sebagaimana telah tercantum pada lampiran Service Level Agreement ini. Dan gangguan yang memerlukan keahlian atau perhatian khusus didukung oleh mekanisme eskalasi kepada pihak yang berkompeten dan berwenang, yaitu yang pertama eskalasi fungsional adalah eskalasi laporan gangguan kepada tim teknis untuk mempercepat proses penanganan laporan insiden yang berkaitan dengan hak teknis. Yang kedua, eskalasi struktural adalah eskalasi laporan gangguan kepada penjabat struktural dan pimpinan jika untuk mempercepat penanganan gangguan memerlukan perhatian khusus seperti penambahan sumber daya, koordinasi antar unit kerja internal maupun eksternal dan sebagainya. Laporan 1. LTI Kelompok 5 dan Helpdesk RS Jiwa menyediakan laporan sebagai berikut. A. Laporan monitoring. Rekapitulasi progres implementasi layanan pendaftaran online LTI Kelompok 5. Laporan utilitas, jumlah permintaan layanan. Lalu ada B. Laporan tren, yaitu perbandingan jumlah gangguan untuk setiap tingkat prioritas dengan bulan sebelumnya. Perbandingan jumlah permintaan layanan dengan bulan sebelumnya. Lalu yang C, laporan analisis. Analisis gangguan umum, analisis gangguan prioritas 1 jika ada, dan rencana kerja untuk memperbaiki layanan pada bulan berikutnya. 2. Melakukan pertemuan koordinasi rutin secara berkala untuk membahas laporan dan rencana kerja perbaikan layanan bulan berikutnya. Sistem environment. 1. LTI Kelompok 5 menyarankan Helpdesk RS Jiwa untuk menggunakan teknologi yang memadai dalam memanfaatkan layanan LTI Kelompok 5. 2. RS Jiwa menyarankan kepada pengguna SPO untuk menggunakan teknologi yang memadai dalam memanfaatkan layanan LPO. 3. Perbedaan teknologi atau versi yang digunakan RS Jiwa dan pengguna SPO dapat menyebabkan keterlambatan penanganan gangguan atau penyelesaian permintaan layanan, bahkan